Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keseharian panjenengan semua? Sehat, sehat lahir batin ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan kesehatan lahir batin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada tanda-tanda orang yang sebenarnya dari sisi medis itu orangnya itu sehat, diperiksa dengan medis, di check up secara laboratorium, itu orangnya sehat, tapi orangnya tersebut itu merasa kesakitan, mungkin ada bagian tubuhnya kesakitan, bagian lambungnya pusing yang tidak bisa tertahankan. Bisa jadi itu orang tersebut terkena gangguan dari jin. Bagaimana hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang terkena jin atau ketempelan jin istilahnya kalau bahasa kita. Ciri-ciri yang pertama adalah badan orang tersebut, khususnya yang ada di belakang, yaitu tengkuk orang tersebut itu merasa sakit sekali, berat sekali badan tersebut. Terus kemudian ketika apalagi bangun tidur, badannya yang bagian belakang itu sakit sekali, apalagi kalau waktu sore atau malam. Itu orang tersebut itu ketika orang tersebut ketempelan jin itu sakit sekali. Itu ada waktu-waktunya gitu. Terus yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua itu adalah sering sakit kepala. Selain tengkuk bagian sini atau pundak ini sakit sekali dan waktu-waktunya itu tertentu, kepalanya itu sakit, dan kepalanya biasanya kalau sakit itu bagian yang kening. Nah, makanya kalau orang-orang yang orang tersebut itu ketempelan jin, biasanya sakitnya itu bagian depan sini, sakit sekali kayak ditusuk-tusuk. Terus kemudian yang ketiga yaitu sesek pada ulu hati, hatinya sesak sekali, apalagi biasanya kalau seseknya itu pasti mulai sore sampai malam itu sakit, tapi waktu pagi dan siang itu tidak masalah apa-apa, tidak ada rasa sakit sama sekali. Biasanya sakitnya itu sesek dalam ulu hatinya itu mulainya sore sampai malam, dan rasanya itu seperti ya panas, sesek, dan kayak ditusuk-tusuk gitu. Yang keempat yaitu timbul biru-biru pada semua bagian badan yang terkena sakit tersebut. Tiba-tiba biru, tidak dipukul, tiba-tiba ada bekas kayak dipukul atau sayatan, itu adalah ya harus waspada, orang tersebut terkena gangguan jin. Yang berikutnya adalah yang keenam, itu adalah rambutnya rontok yang parah, tiba-tiba rontok rambut tersebut. Tidak ada, padahal ya maaf biasanya sampoan, terus dikasih vitamin. Biasanya ibu-ibu, yang sering terjadi itu pada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ada ya kayak seperti dikasih nutrisi tapi ternyata tetap rontok. Itu waspada, bisa jadi jenengan itu terkena gangguan jin. Yang berikutnya yang ketujuh itu adalah menstruasi yang tidak teratur. Menstruasi biasanya itu contoh itu adalah tanggal 6 itu biasanya rutin, tapi ternyata kadang 1 bulan, kadang tidak teratur, kadang tanggal 10, kadang tanggal 21. Terus kemudian
eh, orang tersebut itu waktu head itu sakit sekali di badannya gitu. Terus kemudian yang berikutnya, sering keputihan ketika pada wanita, sering keputihan pada waktu head atau pada waktu suci, harus diwaspadai. Terus kemudian ketika waktu sore itu malah ngantukan bahasanya. Ketika waktu sore seharusnya itu mau ibadah atau mau buka, ya istilahnya mau ibadah kepada Allah, mulai sore sampai malam itu biasanya orangnya ngantukan. Hati-hati orang-orang yang biasanya ngantukan, bisa jadi jenengan semua itu terkena gangguan jin. Terus yang berikutnya itu adalah orang tersebut itu mudah emosi. Ketika orang tersebut orang yang tertempel jin, itu orangnya itu ada masalah atau tersenggol oleh orang lain, itu gampang, orang tersebut itu gampang emosi. Jadi hati-hati. Bisa jadi jenengan ketika gampang emosi, gampang tersulut emosi itu bisa jadi jenengan terkena gangguan jin. Yang berikutnya adalah orang tersebut itu yang tertempel jin itu sering mimpi tersebut itu mimpi yang tidak baik. Ya, contohnya mimpi dikejar-kejar anjing, dikejar sama setan, itu bisa jadi bisa ketempelan jin orang tersebut. Yang berikutnya, orang tersebut kemudian itu mudah suudzon kepada orang lain. Yang ketempelan jin itu orang-orangnya itu mudah suudzon pada orang lain. Ada orang ketika mempunyai karya yang baik, orang tersebut itu mempunyai sesuatu hal yang bisa bermanfaat pada orang lain, mungkin itu adalah bukan dari dia. Bisa jadi itu sebenarnya untuk iri kepada orang lain. Terus yang terakhir itu ketika mendengarkan ayat Al-Quran atau tausiah, mungkin tausiah kiai atau ustadz, para pengajar, itu biasanya orang tersebut gampang marah dan tidak suka akan ceramah-ceramah dan juga tausiah-tausiah yang berhubungan dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati-hati. Caranya gimana ketika kita ada tanda-tanda yang seperti tadi, kayak contohnya badannya berat, sering pusing, terus gampang ngantukan. Ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa selamat dari godaan setan. Wa akhraja Darimi an Ibnu Mas'ud qala man qara'a arba ayatin min awali Baqarah wa ayatul kursi wa ayataini ba'daha wa salasan min akhiril Baqarah lam yuqarribuhu wala ahlahu yauma idzin syaitan la syai'an yukrahu. Barang siapa membaca 4 ayat dari awalnya surat Baqarah, terus kemudian ayat kursi 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat di akhir surat Baqarah, insya Allah orang tersebut itu tidak akan terganggu oleh godaan setan dan juga terganggu dari tempelan jin. Terus kalau biasanya saya dengan cara biasanya ketika setelah membaca itu, terus saya usapkan ke semua di sebul, terus saya usapkan ke seluruh tubuh agar jinnya itu hilang. Makanya maaf ketika jenengan itu malas-malesan untuk ibadah, tidak kadang malas-malesan sholat, hati-hati, bisa jadi jenengan tertempel jin. Atau kalau tidak mampu untuk ru'yah, jenengan bisa meminta pada orang lain. Cukup sekian dari saya. Ini seumpama jenengan semua pemirsa membutuhkan mubalek atau seorang yang pakar dari pakar dari ru'yah atau pakar dari menghilangkan jin, itu bisa menghubungi admin Gus Gaul. Cukup sekian, mari kita berdoa bersama-sama.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan mazida. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma inna na'udzubika min adzabil kubri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil syaitani wa min fitnatil jinni wa min fitnatil masyyi dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.